Oke sedulur-sedulurku, kali ini saya berada di Jalan Kejajar kilometer 17 menuju Dieng Plateau. Kita istirahat dulu sebentar waktu menginjak subuh sekitaran jam setengah 5. Loh, Kita beli ini guys, sudah gak kedinginan. Tadi lupa di rumah, lupa bawa sarung tangan. Oke, lanjut lagi kita perjalanan. Oke, kali ini saya berada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di wisata Dieng Plateau. Sebenarnya perjalanan ini kami berangkat dari kota Semarang dan rencana ini mendadak karena saat itu dihubungi by WA untuk ngopi bareng di Dieng. Saat itu saya berada di Kabupaten Kendal dan lebih tepatnya jam berapa kurang lebih ya, jam 9 atau setengah 10 itu posisi keadaan saat itu di Semarang dan Kendal itu hujan deras. Kami berangkat itu sekitar sekitar setengah 12 malam karena perjalanan dari Kendal ke Semarang itu saat itu setelah hujan deras dan reda baru kita berangkat. Kita perjalanan dari kota Semarang menuju ke Dieng itu kurang lebih sampai di Dieng Plateau itu di Jalan Kejajar, lebih tepatnya itu setengah 6. Welcome to Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Ya, kali ini kita akan mengendarai sepeda motor menuju ke Dieng nih, Lur. Dan di sini pemandangannya sangat istimewa banget karena di sini perbukitan-perbukitan, pergunungan-pergunungannya. Apalagi di Dieng ini terkenal dengan wisata alamnya. Kita berjalan menyusurin beberapa jalan setapak ya, mungkin kalau misalnya kita seberangan di balik kita arah lawan berlawanan itu pasti kalau ada base ya pasti bakal susah untuk kita lewatin karena jalannya itu nggak terlalu besar seperti jalan kota-kota ya. Dan di sini pemandangannya sangat takjub banget ketika teman-teman bakal melewatin di salah satu wisata Dieng ini. Dan kita udah sampai di Dieng. Welcome to Dieng. Di sini banyak banget, ini tempatnya tempat paling rame karena di sini banyak warung-warung atau homestay yang berjajaran untuk diperjualbelikan atau untuk menginap. Di sini kita juga bakal setelah Dieng Plateau itu ke arah pom bensin ya. Kita bakal ngelewatin suatu pasar besar. Di sini juga ada Indomaret, Alfamart. Terus apalagi kita bakal nanti ngelewatin perbatasan dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Karena Dieng ini memang terletak di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara ya, apalagi di tempatnya itu dataran tinggi ya. Di sini posisinya sangat sepi banget karena bukan musim weekend atau musim liburan dan beberapa homestay dan atau tempat makan yang masih belum buka. Karena kita sampai di lokasi ini sekitar jam 6-an karena posisi ini kita mau nyari tempat warung untuk ngopi pun susah karena belum pada buka. Dan ini posisi sebelumnya itu malamnya hujan dan terlihat banget pagi ini kerasa banget banyak banget ya air yang bergenangan. Dan kita berempat posisi kita akan mencari suatu warung kopi tapi nggak menemukan. Kita bakal lanjut lagi perjalanan yang bakal istimewa untuk kalian teman-teman yang belum pernah ke wisata Dieng atau Kabupaten Wonosobo ini bisa mengetahui jalan strukturnya. Jalan ini kita bakal ngelewatin lagi di suatu tulisan Welcome to Dieng dan di sini pusatnya keramaian dan kita ini perjalanan menuju ke suatu desa tertinggi di Pulau Jawa yaitu Desa Sembungan. Dari lokasi ini kiri kanan itu banyak banget untuk ada homestay, hotel, penginapan yang harganya relatif murah untuk kalangan backpacker atau untuk kalangan para pelancong atau pendaki. Di sini dari tadi titik awal itu ada base camp untuk menuju Gunung Prau juga, Lur. Di sini juga kita akan melaju lagi nyari tempat warung karena ini memang musimnya belum musim liburan, jadi bisa dilihat jalannya masih sepi sekitar jam 6 jam 7 ini terlihat banget dan kabut belum terlalu padat. Dan di sini adalah tempat menuju ke Danau Telaga Warna, Lur. Di sini banyak banget wisata. Dari kiri kanan itu nanti bakal kita ngelewatin Kawah Sikidang juga dan Danau Telaga Warna di sisi ini. Kita mau cari kopi dulu untuk menghangatkan badan. Soalnya di sini dingin banget. Nih sampai keluar kebul-kebulnya ini. Coba mana Pak? Orang metu gagal. Ini kita berhenti ini Danau Telaga Warna karena posisi saat itu belum buka jadi kita nggak ke situ.
kita lanjut lagi berjalan naik motor, terus bakal ada tulisan Dieng Plateau The Theater. Ya, kita coba ke arah ke sana. Dan jalur ini yang tadi ada tulisan itu jalannya masih rusak, ada apa ya, bergelombang gitu. Dan di sini kawasan yang emang lagi viral-viralnya di wisata Dieng, bisa ada tempat kayak taman, terus ada foto, terus ada sepeda di atas itu. Terus sisi kiri ini adalah Dieng teaternya, lur. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman main ke Dieng itu bakal ada tulisan Dieng Plateau Theater. Di sini adalah festivalnya, festival kultur, festivalnya dari Dieng, yaitu dikenal dengan rambut gimbal. Nanti bakal ada pemotongan rambut gimbal yang emang dari suku dari Dieng tersebut. Dan di sini tiap tahun pasti ada. Cuma ada orkes jazznya juga, terus ada beberapa pameran atau bazar di situ. Dan di sini kawasan Dieng Teater Plateaunya. Dan memang jalannya masih bebatuan. Kalau teman-teman lihat dari sekitaran Dieng Teater itu, kita naik ke atas masih masih ada perbaikan lah untuk itu kan. Di situ kawasan pertanian ya, dan kita akan turun lagi. Dari pagi ini emang kita ngelihat emang nggak sebagus pemandangan yang kita lihat, tapi lumayan banget karena masih sepi. Jadi wisata ini kalau misalnya di musim weekend bakal serame itu, nggak bakal macet banget lah intinya, lur. Ya, kita lanjut. Atau 4:30 itu kita berhenti dulu di Indomaret, istirahat sebentar, dan kita menuju ke Gapura Besar. Biasanya kalau teman-teman pergi ke Dieng Wonosobo itu pasti bakal ngelewatin kiri kanan itu perkebunan, terus ada Gapura Besar. Itu biasanya banyak orang yang berhenti di situ dan foto-foto. Itu kurang lebih 5:30 kita sampai di situ, dan kita break sebentar karena Pak Gilang saat itu beli sarung tangan karena saat posisi itu katanya kedinginan. Dan setelah itu kita berangkat menuju ke Dieng Plateau. Perjalanan saat itu pagi banget. Kalau bisa diibaratkan biasanya Dieng itu dingin banget ya, tapi saat itu lumayan bisa adaptasi dengan cuaca saat itu. Kiri kanan itu kita melihat banyak rumah-rumah penduduk warga dari sekitaran Dieng. Itu sangat istimewa banget, sangat takjub karena banyak pemandangan yang mungkin kita di kota itu jarang kita temuin, apalagi di daerah perbukitan atau pegunungan seperti Dieng. Kita jalan, saat itu posisi emang nggak musim weekend atau nggak musim liburan, dan rencana ini mendadak. Kita cuma tujuannya itu ngopi, dan inilah shoot view perjalanan dari kita ke Dieng Wonosobo. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Selama perjalanan ini kita disuguhi pemandangan yang sangat takjub, apalagi di atas awan itu terdapat asap kebulan dari kawah, terutama kawah wisata yang ada di Dieng, yaitu Kawah Sikidang. Nanti kanan jalan itu ada suatu tanda petunjuk, yaitu untuk menuju ke salah satu objek wisata Kawah Sikidang kanan jalan, dan beberapa pemandangan dari tower-tower signal atau listrik ya, kebanyakan di sekitaran sini. Dan di itu ada Kawah Sikidang, tapi cuma untuk aksesnya tidak melewati jalur tersebut atau jalur yang kita lewatin ini. Selama perjalanan ini kita bakal ngelewatin suatu PT Gardu, yaitu PT Gardu PLN atau PT Gardu Gas ya, untuk kelistrikan yang ada di Dieng. Dan ini salah satu spot di mana menuju Desa Sembung atau Golden Sunrise Puncak Gunung Sikunir ini bakal ngelewatin sepanjang jalan ini ada saluran gas atau pipa yang sepanjang jalan ini kita lewatin. Badan jalan sepintas kayak sepeta ini yang kita lewatin banyak banget loh, antara mobil, bis, kendaraan yang akan menuju ke Golden Sunrise Puncak Gunung Sikunir dan Danau Telaga Kecebong. Nah, disinilah tempat wisata A yang akan kita tuju, dan depan ini kita sering lewatin pipa gas. Dan selamat datang Desa Sikunang atau Kejajar, yaitu pusatnya oleh-oleh khas atau
pertanaman atau apa itu ya namanya ya, disebut perwaceng untuk tenaga dalam untuk hubungan intim, dan salah satu makanan khas Carica dari Dieng Wonosobo ini. Dan selama perjalanan ini emang kita disuguhin pipa-pipa gasnya ini emang selama perjalanan ini, karena kan kita tadi ngelewatin jalur apa ya, kayak gardu PLN atau gas gitu ya untuk listrikan yang ada di Dieng, Desa Sembung, Kejajar ini di Wonosobo. Kita lanjut naik. Ini seperti kayak permainan ya, pinball gitu ya apa pipa gasnya ini. Dan saat itu perjalanan emang jalurnya itu emang kadang ada yang bagus, kadang ada yang enggak, karena mungkin untuk menuju jalan ke arah wisata Desa Sembung dan sebelumnya itu kan kita ngelewatin ini kan mungkin beda lokasi ya, karena kan pasti ada harus kerjasamanya antara pihak dari PT Gardu PLN atau gas ini ke pihak Desa Sembung. Jadi itu dari lokasi masuk ke Desa Sembungan Golden Sunrise Sikunir itu harusnya sebenarnya udah bagus banget, cuma beberapa ini emang belum bagus gitu loh, masih bocel-bocel gitu. Oke, kita kembali di Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng terletak di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini banyak banget wisata alam yang terindah di kalangan para pelancong ataupun yang menyukai kegiatan alam. Di sini Dataran Tinggi Dieng banyak banget surga di negeri atas awan. Apalagi di sini terkenal dengan desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Desa Sembungan yang terletak di wisata Golden Sunrise panorama tertinggi, yaitu Golden Sunrise Bukit Sikunir. Oke. Pagi mas, Pagi Pak. tiket masuk Berapa? satu orang 10.000. Satu orang 10.000. Iya. Mana? Satu orang 10.000 untuk masuk ke Puncak Sikunir. Oh. Parkir berapa Pak? Parkir 5.000 kalau satu. 5.000 per motor. Ya, per motor. Oh yaudah. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Stato. Pak Sutarno. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke, kita udah masuk ke Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa, yang letaknya kita mau menuju ke Puncak Sikunir, tapi nggak tahu kita mau ke Puncak Sikunir atau enggak, atau di Danau Kecebong. Kalau nggak salah namanya Danau Kecebong ya, betul ya. Oke, inilah gambaran Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tuh. Oh iya, di sini kalau untuk di kawasan Desa Sembungan atau ke arah Puncak Sikunir, di sini banyak banget homestay dari warga Desa Sembungan. Harganya bervariasi dan yang pasti harganya masih terjangkau. Banyak homestay kan? Seru. Wes yuk. Wes tak ngerekam. Naon deui Pak. Aduh. Wes rak popo. Iso. Nasib lur. Kalau ada mobil ini paling susah. Kita harus antri dan waspada ini kalau jalur kayak gini. Jalurnya licin dan jalurnya belum sebagus seperti jalur wisata. Oh, bis akeh lho.
Kita udah sampai ke tempat tujuan kita di Desa Sembungan atau puncak Gunung Sikunir Golden Sunrise di dataran tinggi Dieng. Apa? Pak, ini kan jalur parkiran mobil bis, Pak. Motor kan bisa tembus ya. Tapi emang boleh lewat sini ya, Pak? Boleh, enggak apa-apa, bebas. Ramai banget ya, Pak, ternyata ya. Saya kira sepi, Pak. Kono. Ada nih kok. Siap. Ngeyel. Tak kira searah. Kiri yo. Hei, tak entuk kiri yo. Masa lakumu tuh? Alah, cekat balik nang Visui meneh kok. Ademen po, Pak, tanganmu, Pak. temen. Oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di parkiran Sikunir dan kita mau cari warung dulu, guys. Wajahmu kusut men tuh, Pak. Golek dalan yo ora sing apik sisan mau iki. Rak cetha. Ape di jalan tol. Oke, nyari warung, ngopi, gorengan, susahnya minta ampun nih si anak nih. Aduh. Tai.